Hello Bojeners. Film kali ini menyajikan adegan seru yang sangat menegangkan dari awal film hingga akhir. Film yang hanya berdurasi 36 menit ini, dijamin akan membuat penontonnya terpaku dengan aksi-aksi serunya yang akan memicu adrenalin para penontonnya. Bagaimana tidak? Biaya produksi dan pemasaran film ini saja, menghabiskan budget ratusan juta dolar Amerika Serikat. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Ahmad Atalay, serta dibintangi oleh Mashood Alam. Bagaimana keseruan film ini? Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita simak saja alur ceritanya berikut ini. Bermula di suatu laboratorium di mana seorang ilmuwan bernama Victor, mencoba kabur membawa lari sebuah koper berisi penawar virus yang sangat ganas, yang secara tiba-tiba telah menyerang umat manusia. Virus tersebut menyebabkan sesak nafas hingga membuat pembuluh darah meledak hanya dalam waktu beberapa detik saja. Injeksi yang dilakukan untuk mengatasi serangan virus tersebut, hanya bersifat sementara. Virus tersebut akan kembali menyerang ketika efek injeksi telah habis. Penemuan baru oleh Dr. Victor merupakan terobosan yang dapat membasmi virus tersebut secara permanen. Hal tersebut menjadi perhatian dari para pesaing yang berusaha merebut penemuan itu, hingga menyerang laboratorium tempat Dr. Victor bekerja. Karena penawar telah dicuri dari tangan Dr. Victor, perusahaan memberikan misi kepada Noah untuk merebutnya kembali, dengan janji bahwa penawar tersebut pertama kali akan diberikan kepada anaknya ketika berhasil. Dengan dibantu oleh beberapa tim, Noah menjalankan misi yang telah diberikan kepadanya. Tim Delta bertugas untuk mengawal pengantaran Noah ke rute yang akan dilalui Mr. Powell sang pencuri koper berisi penawar. Tim Alpha akan membawa Noah menuju titik pencegatan di atas bukit. Reaper bertugas untuk mendesak dan mengarahkan Mr. Powell menuju arah Noah diturunkan, dan sebuah jet tempur yang dikendarai oleh seorang pilot wanita, bertugas untuk memantau dan mengamankan jalan, demi kelancaran misi. Mereka diberi instruksi agar melakukan injeksi sebelum misi dijalankan, untuk mengantisipasi gangguan virus ketika misi sedang berlangsung. Namun sayang, alat injeksi yang dimiliki pilot wanita mengalami kerusakan hingga tidak dapat berfungsi. Sementara waktu yang dimilikinya hanya tersisa 40 menit sebelum harus melakukan injeksi ulang. Sesaat kemudian, terlihat Noah telah tiba di lokasi pencegatan akan dilakukan. Reaper yang sejak tadi menunggu di pertigaan, segera mendesak Mr. Powell yang telah melewatinya menuju ke arah Noah yang telah standby di posisinya. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi dengan sangat seru. Reaper berhasil mendesak Mr. Powell ke arah Noah yang telah siap di posisinya dengan bersenjatakan MP7. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Noah segera menghujani Mr. Powell dengan berondongan peluru ke arahnya. Namun sayang, usaha pertama Noah gagal menghentikan Mr. Powell. Tanpa berputus asa, Noah kembali berlari menuruni bukit menuju titik pencegatan kedua. Aksi pengejaran pun dilanjutkan dengan adegan yang lebih menegangkan. Mr. Powell hampir saja berhasil menyingkirkan Reaper dari jalanan. Untung saja Reaper bisa dengan cepat mengendalikan setirnya. Kali ini tim Alpha juga turut ambil bagian dalam upaya pengejaran tersebut. Dengan mengendarai mobil Jeep, mereka mengambil jalan pintas untuk membantu Reaper mencegat Mr. Powell. Sayangnya, senjata yang digunakannya macet hingga membuat keduanya terbunuh dan mobil Jeep yang mereka gunakan terjungkal keluar dari jalan. Pengejaran kembali diambil alih oleh Reaper. Sementara itu, Noah yang sejak tadi berlari menuruni bukit, telah sampai di titik pencegatan kedua dan siap untuk melakukan serangan. Reaper yang tiba-tiba menahan laju mobilnya mencuri perhatian Mr. Powell. Akibatnya, Mr. Powell tidak melihat bahwa di depannya, Noah telah berdiri dan mengarahkan bidikan MP7 ke arahnya. Dengan jarak yang cukup dekat, Noah kembali memberondong peluru ke arah Mr. Powell. Kelak saja beberapa peluru berhasil menembus dadanya, yang seketika itu juga, mengakibatkan mobil Mr. Powell, terjungkal keluar dari jalan dan jatuh di atas jalan yang ada di bawahnya. Reaper segera melaju menuju mobil Mr. Powell, dan bergegas mengambil koper berisi injeksi penawar virus permanen.
Sementara itu, Noah yang masih berada di jalan bagian atas, berusaha menuruni bukit dan mendekati Reaper yang telah mengambil koper. Noah tidak mengetahui bahwa tim yang tadi membantunya, telah diperintahkan untuk membunuh dirinya. Melihat gelagat aneh dari Reaper, Noah sadar bahwa ada yang tidak beres. Ketika Reaper hendak menembaknya, Noah segera menghindar ke balik mobil. Saat Reaper mengisi ulang amunisi senjatanya, Noah berusaha kabur menuju tepi jalan, dan jatuh ke bawah tebing. Reaper segera menyusul dan menembakinya dari atas, tetapi Noah berhasil meloloskan diri. Di tempat lain, tim pemantau udara melihat pergerakan 15 mobil bergerak cepat menuju arah Reaper. Mereka adalah pembeli yang hendak ditemui oleh Mr. Powell. Rupanya mereka telah mengetahui jika koper yang dibawa Mr. Powell telah direbut. Untuk itu, mereka berusaha untuk merebut kembali koper tersebut, yang saat ini berada di tangan Reaper. Safi Irwan, pilot wanita yang mengendarai jet tempur, diperintahkan untuk segera membantu Reaper, dan mencari, serta membunuh Noah. Sementara itu, Noah yang lolos dari serangan Reaper, berlari menuju gudang senjata yang ada di bukit tersebut. Dia berhasil mendapatkan senjata dan beberapa alat peledak. Namun lagi-lagi posisi Noah diketahui oleh Safi Irwan. Noah benar-benar kewalahan menghadapi serangan jet tempur tersebut. Beruntung dia dapat menemukan terowongan yang menjadi tempat persembunyiannya. Di sisi lain, tim Delta telah diperintahkan untuk mengejar Noah yang bersembunyi di dalam terowongan. Namun kali ini Noah telah bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Dengan senjata di tangannya, satu persatu anggota tim Delta dibantai habis olehnya. Anggota terakhir yang masih hidup, akhirnya juga tumbang terkena ledakan granat yang dilempar Noah. Reaper yang masih dalam pengejaran, berusaha keras untuk bisa meloloskan diri dari para pengejarnya. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, satu persatu para pengejarnya berhasil ia singkirkan. Dalam adegan ini, terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak yang sangat seru dan menegangkan. Meskipun telah banyak dari anggotanya yang telah tewas terbunuh oleh Reaper, para pengejar itu tetap saja berusaha untuk menghentikan Reaper. Namun Reaper bukanlah orang sembarangan yang mudah untuk dilumpuhkan. Dia memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi situasi genting seperti itu. Di suatu kesempatan, Reaper menghentikan mobilnya dan mengambil senjata mesin M134 Gatling dari bagasi mobilnya. Dengan sekali klik, senjata tersebut memuntahkan peluru kaliber 7,62 mm dengan kecepatan 3000 peluru per menit. Tentu saja hal itu membuatnya berhasil meledakkan seluruh kendaraan yang mengejarnya. Sementara itu, Noah yang sedang melacak posisi Reaper, dikejutkan dengan kemunculan jet tempur di belakangnya. Hampir saja serangan jet tempur tersebut membuatnya tewas. Untung saja Safi Irwan yang belum sempat melakukan injeksi diserang oleh virus. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Noah untuk melompat ke bawah jembatan. Dari situ, Noah menembaki pilot pesawat jet tersebut yang memang tidak lagi fokus. Serangan Noah tersebut membuat pesawat itu jatuh dan meledak. Lagi-lagi keberuntungan bagi Noah. Seorang pengendara mobil kebetulan lewat dan berhenti untuk melihat ledakan tersebut. Noah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mobilnya, dan mengambil jalan pintas untuk menyusul Reaper. Tanpa disadari oleh Reaper, Noah tiba-tiba muncul di depannya dan menembakkan senjata granat launcher, jenis Milkor MGL-140, ke arah mobilnya. Tembakan Noah tersebut tepat mengenai sasaran, dan membuat mobil Reaper terlempar jatuh ke jurang. Akhirnya Noah berhasil mendapatkan koper berisi injeksi penawar permanen yang menjadi incaran semua orang. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Salam, Bojen.